Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Julsain, X3. Saya akan menjelaskan materi dari kelompok saya, yaitu kelompok 2, yaitu tentang pengertian filsafat. Pengertian filsafat secara etimologi, filsafat dalam bahasa Arab adalah falsafah dan dalam bahasa Inggris adalah filosofi. Berasal dari bahasa Yunani, kata ini terdiri dari kata philein yang berarti cinta dan sophia kebijaksanaan. Secara etimologis, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau love of wisdom, dalam artinya sedalam-dalamnya. Seorang filosofi adalah pencinta, pendambah, dan pencari kebijaksanaan. Menurut catatan sejarah, kata ini pertama kali digunakan oleh Pythagoras, seorang filosof Yunani yang hidup pada 496 sampai 582 sebelum Masehi. Cicero 43 sampai 106 sebelum Masehi, seorang penulis Romawi terkenal pada zamannya dan sebagai karyanya masih dibaca hingga saat ini, mencatat bahwa kata filsafat dipakai Pythagoras sebagai reaksi terhadap kaum cendekiawan pada masanya yang menamakan dirinya ahli pengetahuan. Pythagoras menyatakan bahwa pengetahuan itu begitu luas dan terus berkembang. Tiada seorang pun yang mungkin mencapai ujungnya. Jadi, jangan sombong menjuluki diri kita ahli dan menguasai ilmu pengetahuan. Apabila kebijaksanaan kata Pythagoras, kita ini lebih cocok dikatakan sebagai pencari dan pencinta pengetahuan dan kebijaksanaan, yakni filosof. Pernyataan Pythagoras memang diabaikan dan diselewengkan oleh banyak pihak, terutama oleh kaum sofis. Mereka seakan menjadi orang yang paling tahu dan bijaksana. Mereka mempergunakan kefasihan bahasa dan kelihayan bersilat lidah untuk menyaksikan masyarakat dan merebut pengaruh. Yang kedua itu B, ciri-ciri filsafat. Ciri itu adalah bahwa filsafat adalah upaya manusia untuk mendapatkan hakikat segala sesuatu. Ada 3 ciri utama hingga upaya itu dapat dikatakan filsafat. Yang pertama itu universal atau menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Yang kedua itu radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Yang ketiga itu sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Beberapa penulis menambahkan ciri-ciri lain, yaitu deskriptif, kritis, analisis, evaluatif, spekulatif. Kegiatan berfilsafat manusia sebagaimana telah diuraikan adalah upaya pencarian manusia untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi secara mendalam dan menyeluruh. Apakah ciri-ciri permasalahan filosofis? Perhatikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama itu pada temperatur berapa air membeku. Kedua, apakah memang ibu kota menjadi ibu kota negeri Saudi Arabia? Tanggung jawab moral sejalan dengan determinisme yang dipegangi sebagian besar peneliti ilmu alam. Dari 6 pertanyaan di atas, 3 pertanyaan pertama jelas bukan permasalahan filosofis. Hampir setiap orang cepat menandai bahwa pertanyaan pertama masuk wilayah ilmu fisika, pertanyaan kedua geografi, dan yang ketiga itu ilmu sejarah. Jika kita ingin mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti kita tentunya akan menemui ahli fisika, ahli geografi, dan ahli sejarawan. Pertama, tampaknya tidak ada disiplin yang
berkompeten menangani masalah agama secara menyeluruh dan mendalam, apalagi masalah moral dan paham determinisme. Mungkin kita bisa mengatakan bahwa pertanyaan apakah agama itu bisa dijawab oleh psikologi, antropologi, sosiologi, arkeologi, atau bahkan oleh ekonomi. Kedua gambaran lainnya adalah bahwa kita tidak bisa langsung membayangkan apalagi membuktikan. Jika memang ada yang relevan untuk menjawabnya mengenai pertanyaan kelima, contohnya kita menjawab bahwa penemuan tertentu dalam ilmu fisiko. Ketiga, pertanyaan filsafat adalah pertanyaan yang jawabannya kemungkinan besar mempunyai konsekuensi yang dalam dan dampak yang luas bagi seluruh pandangan dunia kita. C. Cabang-cabang filsafat. Harry Hammersma membagi cabang-cabang filsafat menjadi 4. Yang pertama itu filsafat tentang pengetahuan. Ada 2, yaitu epistemologi. Yang kedua itu logika. Baru kritik ilmu. Filsafat tentang kenyataan menyeluruh. Ada yang pertama itu metafisika umum, metafisika khusus. Ada juga teologi metafisika, antropologi, kosmologi. Ketiga itu filsafat tentang tindakan, itu etika, estetika. Yang keempat itu sejarah filsafat. Di samping itu masih menurut Hammersma ada cabang-cabang filsafat khusus, antara lain filsafat seni, filsafat kebudayaan, filsafat pendidikan, filsafat sejarah. Menurut Delianggi, filsafat dibagi menjadi 7. Yang pertama itu metafisika, epistemologi, metodologi, logika, etika, estetika, dan sejarah filsafat. Berdasarkan pembagian cabang filsafat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tampak demikian luas bidang penelaahan filsafat itu, padahal cabang-cabang tersebut masih dapat diperinci lagi menjadi ranting-ranting dan sebagiannya bahkan berkembang menjadi bidang filsafat yang berpengaruh. Hal ini kembali kepada ciri filsafat bahwa ia bersifat umum, universal, dan unlimited. Jadi ilmu adapun difinalkan dengan pembahasan fundament filosofis dari ilmu dan disiplin itu. Setelah Anda mengenal dan menguasai ilmu hukum, contohnya, akhirnya Anda diperkenalkan dengan filsafat hukum. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa filsafat harus diajarkan paling akhir. Karena mengenal dan menyadari permasalahan filosofis dari ilmu yang sedang Anda pelajari membuat Anda lebih siap, lebih ingin tahu, dan lebih terarah membahas materi yang Anda terima. Manfaat lain adalah filsafat membimbing Anda menjadi pengkaji dan ilmuwan yang kritis dan inovatif, bukan saja dalam mengkaji ilmu yang sedang Anda tekuni, tetapi juga dalam mengarungi kehidupan Anda menghadapi permasalahan. Itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.